Salam budaya, salam rahayu, kagem poro-poro pendengar podcastnya Mas Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang biografi singkat dan padat tentang seorang dalang nyentrik, dalang modern, dalang pembaharu, dalang kreatif, dan dalang inovatif. Mungkin ada beberapa sebutan untuk beliau ini, banyak sekali, karena beliau ini dalang yang sungguh-sungguh sangat kreatif dalam dunia pakaliran, khususnya di wayang kulit Purwo dan juga wayang golek, wayang santri, dan banyak sekali karya-karya beliau yang sudah mendunia. Baik, saya akan membacakan sumber dari Wikipedia Indonesia. Beliau ini adalah Ki Entus Susmono. Ki Entus Susmono lahir di Kabupaten Tegal 21 Juni 1966 dan beliau meninggal di Kabupaten Tegal tanggalnya 14 Mei 2018 pada umur 52 tahun. Beliau ini adalah seorang dalang berkebahasaan Indonesia, dan pada tanggal 8 Januari 2014 beliau dilantik sebagai Bupati Tegal oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk periode 2014 sampai 2019. Karena ketokohannya di dunia pedalangan, pada tahun 2005 dia menerima gelar Dr. Honoris Causa bidang seni dan budaya dari International Universitas Missouri, Amerika Serikat, dan Laguna College of Business and Art, Calamba, Filipina pada tahun 2005. Selain berbagai penghargaan telah diterima, ratusan karyanya juga tersimpan dalam museum antara lain di Belanda, Jerman, dan New Mexico. Masa jabatan Ki Entus Susmono ini dari 8 Januari 2014 sampai 14 Februari 2018. Beliau adalah Bupati Tegal yang ke-47. Berikut saya akan membahas tentang kehidupan pribadi beliau. Ki Entus dibesarkan dari lingkungan keluarga dalang. Ia adalah anak sematawayang Sumarjo Diharjo. Beliau ini adalah dalang wayang golek Tegal dengan istri ketiga bernama Tarminah. Bahkan kakek moyangnya Raden Mas Singodimejo merupakan dalang terkenal dari Bagelen pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat di Mataram. Ki Entus, begitu sapaannya. Dengan segala kiprahnya yang kreatif, inovatif, serta intensitas eksplorasi yang tinggi, telah mengantarkan dirinya menjadi salah satu dalang kondang dan terbaik yang dimiliki Indonesia.
Pikiran dan darah segarnya mampu menjawab tantangan dan tuntutan yang disodorkan oleh dunianya, yaitu jagat pedalangan atau jagat pewayangan. Gaya sabetannya yang khas, kombinasi sabet wayang golek dan wayang kulit membuat pertunjukannya berbeda dengan dalang-dalang lainnya. Beliau juga memiliki kemampuan dan kepekaan dalam menyusun komposisi musik gamelan, baik modern maupun tradisi. Kekuatan menginterpretasi dan mengadaptasi cerita serta kejelian beliau membaca isu-isu terkini membuat gaya pekalirannya menjadi hidup dan interaktif. Didukung eksplorasi pengelolaan ruang artistik kelir menjadikannya lakon-lakon yang ia bawakan bak pertunjukan opera wayang yang komunikatif, spektakuler, aktual, dan menghibur. Pada tahun 2005, beliau terpilih menjadi dalang terbaik se-Indonesia dalam Festival Wayang Indonesia yang diselenggarakan di Taman Budaya Jawa Timur. Dan pada tahun 2008, beliau mewakili Indonesia dalam event Festival Wayang Internasional di Denpasar, Bali. Baik para pendengar, saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya dan kakak saya Mas Bimo dan Mas Seno ini waktu pertama kali Ki Indro Susmono mendalang di Jogja. Itu kalau saya masih ingat ini, beliau mementaskan pagelaran wayang di depan Gramedia. Di depan Gramedia ini utaranya lapangan Kridosono itu. Kesan pertama saya melihat Pak Andrus ini, wow, sangat spektakuler dan luar biasa menurut saya. Karena pada waktu itu Ki Indro Susmono ini sudah menampilkan garap-garap pakaliran yang sungguh luar biasa dan penabuhnya rampak sekali. Terus saya waktu itu lihat di samping kelir kanan kiri itu ada semacam umbul-umbul. Di pertunjukannya umbul-umbul itu saya masih ingat beliau pas adegan rampokan atau bisa dibilang budalan. Waktu itu budalan Bolo Sabrang, dan wow, pas ndelok pertama kali memang piye yo, saya dadi koyok pelanggongan gitu loh. Nggak percaya dengan pertunjukan seperti itu, dan menurut saya sebuah pertunjukan wayang kulit yang super spektakuler. Sampai-sampai saya sama Mas Bimo dan Mas Seno almarhum ini neng buri kelir, tadi di belakang kelir wayang, lihat apa toh yang terjadi di situ. Ternyata di situ banyak sekali ini orang-orang yang terlibat untuk menggerakkan umbul-umbul itu. Jadi semacam kalau dilihat di depan itu jadi seperti kayak memang bener-bener budalan Bolo Sabrang yang memakai bendera-bendera perang gitu loh. Sangat-sangat berkesan bagi saya sampai setelah selesai pementasan Ki Indros ini, saya pulang sama Seno sama Mas Bimo ngobrol-ngobrol di rumah ya, membahas tentang pertunjukan tadi malam ini. Wah, sampai Mas Seno sendiri bilang, wah ini memang edan, memang spektakuler banget. Bukan hanya itu, untuk ini nih saya membayangkan sama Mas Seno sama Mas Bimo ini membayangkan betapa banyak orang-orang yang profesional untuk mendukung pagelaran dari Pak Andrus Susmono ini. Itu kesan saya. Hebat, pokoknya hebat. Oke, saya akan kembali lagi penuturan tentang beliau.
Beliau ini adalah salah satu dalang yang mampu membawa pertunjukan wayang menjadi media komunikasi dan dakwah secara efektif. Pertunjukan wayangnya kerap dijadikan sebagai ujung tombak untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat seperti kampanye anti narkoba, anti HIV/AIDS, HAM, dan global warming, program KB, pemilu damai, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Di samping itu juga beliau juga aktif mendalang di beberapa pondok pesantren melalui media wayang Wali Songo. Juga bisa disebut sebagai wayang santri gitu nggih. Kemahiran dan kenakalannya mendesain wayang-wayang baru atau kontemporer seperti wayang wajah dari George Bush, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gunungan Tsunami Aceh, Gunungan Harry Potter, Batman, wayang alien, wayang tokoh-tokoh politik, dan lain-lain, membuat pertunjukannya semakin segar, penuh daya kejut, dan mampu menembus beragam segmen masyarakat. Ribuan penonton selalu membanjiri saat ia mendalang. Keberaniannya melontarkan kritik terbuka dalam setiap pertunjukan wayangnya memposisikan tontonan wayang bukan sekedar media hiburan, melainkan juga sebagai media alternatif untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Berikut kiprah pedalangan dari Ki Indu Susmono. Ribuan kali pementasan pewayangan di berbagai kota di Indonesia pada tahun 1986 sampai 2018 dengan akumulasi rata-rata setiap tahunnya sebanyak 70 pementasan. Menggelar wayang simponi di Taman Ismail Marzuki Jakarta dalam rangka Sepekan Wayang Kebangsaan pada saat itu tahun 2006. Dan melahirkan konsep wayang kebangsaan, sebuah konsep pagelaran wayang yang mengangkat isu-isu kebangsaan dan nasionalisme. Menggelar pentas juga di Festival Seni Surabaya tahun 2007, pentas wayang Blong. Mewakili Indonesia dalam event Festival Wayang Internasional di Denpasar, Bali tahun 2008. Berikut karya-karya kreatif beliau tentang wayang. Wayang wajah George Bush. Beliau ini adalah Presiden Amerika tahun 2006 dan 2008. Wayang Saddam Hussein 2006 dan 2008 tahunnya. Wayang Osama bin Laden itu 2002. Wayang Gunungan Tsunami Aceh 2006, Wayang Gunungan Harry Potter 2006, Wayang Batman 2001, Wayang Alien 2001, Wayang Tokoh-tokoh Politik 2001, Wayang Teletubbies. Wayang Teletubbies ini saya pernah lihat itu menggambarkan Punokawan yang di bentuknya Teletubbies. Kalau Teletubbies itu mungkin para pendengar juga tahu bahwa ada Po, Lala. Saya lupa karena nggak sering nonton Teletubbies. Selanjut kemudian Wayang Raiwong itu 2005 sampai 2006. Wayang Wali Songo 2006, Wayang Planet 2001, Wayang Wali 2004, Wayang Prayungan tahun 2000, Wayang Simponi tahun 2007, Wayang Blong tahun 2007, Wayang Kebangsaan itu 2006, Wayang Minimalis 2007, dan yang terakhir
wayang Barack Obama. Ini belum nggak disebutkan tahunnya, tapi para pendengar juga pasti bisa membayangkan jumlah karya dari beliau Ki Indro Susmono itu banyak sekali nih. Berikut tentang penghargaan Ki Indro Susmono sebagai dalang terbaik se-Indonesia dalam Festival Wayang Indonesia tahun 2005. Beliau juga dianugerahi gelarnya adalah Dr. Honoris Causa bidang seni budaya dan internasional Universitas Missouri USA, dan gelar Dr. Honoris Causa bidang seni budaya dari Laguna College of Business and Art, Calamba, Philippines tahun 2005. 2007 memecahkan rekor muri sebagai dalang terkreatif dengan menampilkan kreasi jenis wayang terbanyak. Pada waktu itu jumlah wayangnya adalah 1491 wayang. Dan kalau untuk di Indonesia sendiri, Pak Antus ini dapat penghargaan dari Pemuda Awards tahun 2005 bidang seni dan budaya dari DPD HIPMI Jawa Tengah. Dan di sini dibahas tentang pameran wayang yang pernah dipertunjukkan oleh Ki Indro Susmono ini. Pameran wayang bertajuk Wayang Adalah Rohku dalam rangka Dies Natalis STSI Surakarta tahun 2003. Pameran wayang grand launching Wayang Raiwong di Galeri Seni Rupa Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta tahun 2006. Pameran Wayang Raiwong di Galeri Merah Putih Balai Pemuda Surabaya tahun 2006. Dan juga pameran Wayang Raiwong dalam Pekan Wayang Kebangsaan di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki Jakarta tahun 2007. Pameran bersama Wayang Indonesia diselenggarakan oleh Museum Wayang Indonesia di Jakarta tahun 2007. Pameran Wayang Superstar The Theater World of Ki Indro Susmono tanggal 29 Januari sampai 30 Juni 2009 di Tropen Museum Amsterdam, Belanda. Sungguh sangat luar biasa karya-karya beliau Ki Indro Susmono. Sudah mendunia dan mungkin dunia sudah mengakui bahwa sosok dalang Ki Indro ini sungguh sangat luar biasa karya-karyanya di bidang pewayangan, sehingga beliau membuat inovatif wayang seperti wayang-wayang kartun, wayang-wayang superhero, wayang-wayang presiden-presiden. Dan pada zaman sekarang, pada masa ini juga sering juga dipertunjukkan oleh dalang-dalang generasi muda era sekarang ini, seperti wajahnya Pak Presiden, wajahnya gubernur atau siapapun itu. Sungguh sangat inovatif beliau ini. Berikut saya akan menuturkan tulisan dari Classified Culture Journey, ditulis ini tanggal 17 Agustus 2009 tentang Ki Indro Susmono, dalang edan dan semangat perlawanan. Artikel ini ditulis oleh Pak Haryanto, editornya FIK. Saya lanjut aja. Mungkin saja sebagian anak muda dan milenial sekarang bakal punya anggapan atau imajinasi yang sama kalau ditanya atau disuguhin tentang pagelaran wayang.
pasti akan menjawab bosen, gak ngerti bahasa Jawa yang berlevel-level, iringan musik gamelan yang mendayu-dayu bikin ngantuk, selera orang tua banget. Namun mungkin juga sebagian dari kalian pernah tahu atau dengar ada nama dalang terkenal di Indonesia yang mendunia karena dia punya gaya khas yang bikin dia bisa diterima banyak kalangan, termasuk anak-anak muda. Beliau ini adalah Ki Ento Susmono, dalang edan dari Tegal, Jawa Tengah. Ki Ento Susmono meninggal pada 14 Mei 2018 yang lalu. Di tengah aktivitas kampanyenya buat calon bupati periode kedua. Oleh karena itu, sangatlah layak bagi kita untuk terus mengenangnya dan juga karya-karyanya. Nama Ki Entus mulai terkenal di dunia masyarakat pencinta wayang dan pedalangan di awal 1990-an. Karirnya terus naik dan terkenal banget di tahun 2000-an. Awalnya orang-orang memandang dia itu gila, menghujat, bahkan menolak pertunjukannya. Ki Entus memang dikenal punya gaya khas yang unik dengan semangat resistensi yang ia miliki. Beliau terbiasa mendalang dengan gaya serba campuran, iringan musik campuran antara Jawa, Sunda, Bali, Arab, bahkan memasukkan gaya-gaya musik rock, hip hop, dangdut di suatu pertunjukan yang sama. Jadi beliau ini memasukkan gaya-gaya musik rock, hip hop, modern di satu pertunjukan yang sama juga. Ki Entus juga memasukkan bahasa-bahasa yang serba campuran antara Jawa keseharian, Ngoko, Indonesia, Sunda, dan bahasa Inggris plesetan. Yang membuat dia lebih terkenal lagi adalah karena dia berani mengkritik siapapun secara terbuka, pakai bahasa-bahasa pisuan, umpatan. Jadi gak bakal heran di setiap pertunjukannya kalau dengar dia ngucapin kata-kata semacam bla 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 dan bla 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 buat ngatain pejabat publik, menteri, anggota DPR, atau siapapun yang menurut dia layak buat dikritik. Bukan cuma berani kritik terbuka, beliau juga jadi kontroversial di kalangan dalang dan penggemar wayang karena sering dianggap bertingkah aneh di panggung. Ki Entus sering berdiri dari tempat dia mendalang, terus tiba-tiba teriak atau nyanyi menghadap ke arah penonton. Atau tiba-tiba di adegan perang, dia ikutan marah sama beberapa tokoh wayang, berdiri, berantem, gebukin wayangnya sendiri. Semuanya jadi kontroversial, dianggap gila, dan dianggap merusak pakem pertunjukan gaya tradisi di keraton-keraton Jawa. Akan tetapi, biarpun dia dihujat, di stigma buruk, beliau tetap konsisten mendalang dengan gaya khas personalnya yang tetap edan. Bahkan semakin lama, beliau semakin menunjukkan kegilaannya dengan cara bikin banyak eksperimen supaya wayang gampang diterima dan diminati sama anak-anak muda. Secara terbuka, beliau resisten sama gaya-gaya keraton yang dianggap udah nggak sesuai lagi sama konteks zaman sekarang. Ki Entus bikin banyak karya sebagai wujud penolakannya pada legitimasi keadiluan gaya-gaya keraton. Di antaranya beliau bikin boneka wayang superhero, Superman, Batman, Spiderman, ada juga Teletubbies yang bermuka punokawan Jawa, Semar Garing Petruk Bagong. Tadi sudah disebutkan di permulaan tadi, Harry Potter juga ada wayang alien, wayang planet, wayang purwo yang bentuk wajahnya dibikin realis kayak manusia, wayang Rai Wong kalau gitu ya.
Beliau juga sering tiba-tiba masukin tokoh-tokoh populer dunia di tengah-tengah cerita wayang. Tadi ada beberapa presiden-presiden, wajah-wajah presiden seperti George Bush, Barack Obama, dan Gus Dur. Dan ada juga Jokowi yang kumpul bareng Mega dan Prabowo. Sering juga tiba-tiba dia munculkan di tengah pertunjukannya sosok-sosok presiden, sosok-sosok tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia. Dan banyak di antara koleksi karyanya sekarang jadi koleksi beberapa museum di luar negeri. Gaya kontroversi Ki Entus yang edan dan terus menggila itu dia pertahankan terus dan konsisten. Lambat laun, karyanya mulai diterima, bahkan diadopsi dan ditiru banyak anak muda, khususnya para dalang muda di Indonesia. Boneka wayang karya Ki Entus, kostum dalang dan pengerawit, tata panggung, iringan musik gamelannya rame-rame diadopsi dan dipakai sama banyak orang. Dan tak terkecuali dengan dalang-dalang muda. Ki Entus dianggap menarik karena beliau jadi inspirasi dalang-dalang muda, juga penonton era sekarang yang suka sama gaya terbukanya. Beliau dalang jenius yang banyak melahirkan karya. Beliau juga seperti Don Juan, punya kemampuan bahasa yang bisa bikin penontonnya terbuai, tertarik dan seneng sama gaya terbukanya yang ceplas-ceplos. Lewat wayangan yang rasa dakwah dan pengajian di dalam wayangan. Puncak karier Ki Entus ditandai waktu dia terpilih jadi Bupati Kabupaten Tegal periode 2013 sampai 2018. Sebelumnya beliau pernah dan dijebloskan ke jeruji bui karena mengkritisi pejabat daerah yang dinilai tidak bersih ketika menjabat. Setelah menjadi bupati, beliau pun tetap konsisten dengan gaya egaliter, terbuka dan ceplas-ceplosnya di panggung ataupun di luar. Dalang yang humanis digandrungi banyak masyarakat, termasuk penggemar wayang di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Beliau adalah legenda. Semangat, resistensi dan gayanya yang khas dalam mendalang akan abadi dikenang oleh negeri ini. Selamat jalan dalang edan, dalang sejuta umat. Baik, berikut penuturan dari penulisnya Pak Haryanto di editor FIK di Classified Culture di Journey tanggal 17 Agustus 2019. Menurut saya pembahasan dan bercerita tentang sosok dalang Ki Entus Susmono ini sungguh-sungguh sangat menginspiratif. Kalau saya pribadi, saya anggapnya tetap disaring untuk sebuah ilmu yang baik dari Pak Entus. Kita cari yang baik-baik. Kalau misalkan ada yang nggak baik, silakan untuk disaring. Termasuk juga selera-selera dari dalang-dalang muda yang ada di Indonesia pada saat ini. Mau di Jogja, di Surakarta, atau dimanapun, dalang-dalang muda yang sedang mencari jati diri untuk bisa berkarya dan berinovasi di jagat dunia pedalangan wayang kulit. Baik, para pendengar yang budiman di channelnya Mas Heru Nugroho Official, berikut tadi saya menceritakan berbagai cerita tentang perjalanan beliau Ki Entus Susmono dengan berbagai sumber. Bagi saya Pak Entus ini adalah dalang edan, dalang inovatif. Beliau juga banyak sekali karya-karya yang sungguh sangat spektakuler menurut saya dan sangat luar biasa. Dan seluruh karya panjenengan Ki Entus Susmono akan selalu dikenang dan akan selalu di hati masyarakat yang mencintai
pewayangan dari Ki Endo Susmono ini. Kunjuk umbul tunggu kagem beliau. Semoga dengan karya-karya dan perjalanan beliau di dunia pewayangan akan selalu menjadi legend dan akan selalu menjadi cerita-cerita dan selalu menjadi semangat bagi kaum muda untuk selalu berinovatif yang lebih baik. Terima kasih atas atensinya dari para pendengar-pendengar yang baik dan budiman. Matur nuwun, salam budaya, salam rahayu. Bila ada kata dari saya yang kurang berkenan atau dari sumber penulis yang mungkin kurang pas, saya mohon maaf atas nama pribadi. Saya nyuwun pangapunten. Saya hanya bersifat untuk menghibur, dan semua artikel ini, semua biodata dari dalang-dalang sepuh senior yang sudah manjing kasuwargan luko, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menghibur. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke podcast selanjutnya yang lebih menarik tentang biodata seniman-seniman besar yang ada di Indonesia yang pernah kita miliki. Dari saya Mas Heru Nugroho, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, matur nuwun.